Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Baitul Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga dengan taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bisa menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masuk pada surat Al-Kahfi ayat pertama dari awal. Jadi kita sudah masuk sekarang kepada surat Al-Kahfi. Sudah ketemu Pak ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Surat yang kita baca ini dinamakan surat Al-Kahfi, yang artinya goa. Saya nggak tahu apakah goa atau gua pakai u. Yang betul pakai apa? U apa u? Gua ya. Tapi dalam bahasa lain ada yang tulis dengan kalimat goa. Jadi goa. Kadang juga di dalam ayat Al-Quran kata-kata gua itu dengan kalimat al-gharu, sebagaimana Rasulullah SAW
dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berdua di Ghor, sebuah gua yang beliau sedang bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Itu disebut Al-Ghor. Sehingga ada yang mengatakan kalau Al-Kahfi itu adalah gua besar. Tapi kalau Al-Ghor itu guanya apa? Agak kecil gitu. Wallahu alam, itu dari sisi bahasa. Disebut surat Al-Kahfi karena surat ini menceritakan tentang orang-orang atau pemuda-pemuda yang mereka lari dari raja yang zalim, raja yang kafir, yang mengajak kepada kaumnya untuk menyembah berhala. Namun beberapa pemuda ini, ada yang mengatakan 3, yang keempatnya adalah anjing. Ada yang mengatakan 5, yang keenamnya apa? Anjing. Ada yang mengatakan 7, yang kedelapannya apa? Anjing. Nanti akan dibahas tentang apa masa ini. Namun beberapa pemuda ini, mereka lari dari negeri mereka, dari tempat tinggal mereka. Yang kalau kita lihat, pemuda-pemuda ini bukan orang sembarangan sebetulnya. Mereka bukan orang susah, mereka adalah orang-orang yang orang-orang tuanya itu pejabat-pejabat yang ada di istana, disebutkan di dalam sebuah riwayat. Tapi mereka justru mampu untuk bertahan terhadap akidah mereka dengan mereka lari bersembunyi dari raja yang meminta semua rakyat itu menyembah kepada berhala. Sehingga orang pemuda-pemuda ini mereka membentengi akidahnya dengan mereka meninggalkan negeri tersebut. Sesampai di gua, maka mereka pun surat ini disebut dengan Al-Kahfi, atau yang disebut gua. Kemudian kalau kita lihat apa sababun nuzul dari ayat ini, sebelum kita membahas tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Dan kalau kita lihat Al-Kahfi ini adalah Makkiyah disebutkan, yaitu surat yang diturunkan Makkiyah. Makkiyah itu dulu pernah saya bahas. Di dalam ayat Al-Quran ada yang dikenal dengan surat Madaniyah atau ayat-ayat Madaniyah, ada yang dikenal dengan ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Madaniyah itu adalah ayat-ayat yang sebagian mengatakan itu turun di Madinah. Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah. Ini sebagian pendapat. Sebagian lagi mengatakan ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah. Disebut ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah. Walaupun turunnya di Mekah. Walaupun kan bisa jadi kan habis dari Madinah Rasulullah balik lagi ke Mekah. Tapi karena setelah itu Rasulullah telah hijrah, maka ayat itu disebut dengan Makkiyah. Ini beberapa pendapat. Jamaah sekalian, dalam beberapa riwayat yang disampaikan dari hadis yang dikutip oleh Ibnu Katsir, disebutkan bahwa sababun nuzuli hadhihi surah disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq tentang sebab-sebab turunnya surat ini, surat yang mulia ini. Dia mengatakan hadatsani syaikhun min ahli Misra, telah menceritakan kepadaku seorang guru dari penduduk Mesir. Qadima alaina mundu bid'in wa arba'ina sanah. Dia datang di tengah-tengah kita, dia tinggal di tengah-tengah kita sejak lebih dari 40 tahun. Kemudian riwayat ini disampaikan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas. Kita tahu Ikrimah itu adalah salah seorang tabi'in. Dia mengambil dari riwayat Ibnu Abbas. Dia mengatakan, ba'atsat Quraisyun An-Nadhr bin Al-Harith wa Uqbah bin Abi Mu'ayth ila ahbari Yahudin bil Madinah. Orang-orang Quraisy telah mengutus 2 orang yang namanya An-Nadhr bin Al-Harith. Yang kedua Uqbah bin Abi Mu'ayth. Jadi orang-orang Quraisy, dan saat itu mereka orang-orang kafir Quraisy, mereka mengutus 2 orang yang namanya An-Nadhr bin Al-Harith, dan yang kedua adalah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kemana dia diutus? Ila ahbari Yahudin bil Madinah. Diutus ke para orang-orang alim dari kalangan Yahudi yang ada di Madinah. Jadi mereka disuruh ke Madinah. Kita tahu Quraisy itu di mana? Di Mekah. Ya. Jadi diutus ke Madinah untuk menjumpai ahbaru Yahud,
yaitu orang-orang alim yang dari kalangan apa? Yahudi yang ada di Madinah. Faqalu lahum, maka mereka pun mengatakan, saluhum an Muhammadin. Ketika besar orang-orang Quraisy mengatakan, tanyalah mereka tentang Muhammad. Jadi artinya kalau kamu sampai di Madinah, nanti tanyakan kepada ahbab Yahud, orang-orang alim dari kalangan Yahudi tentang apa? Nabi Muhammad. Wasaqu lahum sifatahu, dan ceritakan bagaimana sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kasih tahu mereka. Kenapa? Fa innahum ahlul kitabil awal. Karena ahbaru Yahud di Madinah yang dikenal dengan rahib dari kalangan Yahudi di Madinah, mereka adalah ahlul kitab yang pertama. Artinya Pak, mereka betul-betul masih berpegang pada kitab yang lama, Taurat. Kitab lama dari kenapa? Taurat. Jadi apa? Mereka masih berpegang. Dan kita tidak memiliki pengetahuan tentang itu, tentang nabi-nabi sebelumnya. Kita nggak tahu tentang bagaimana cerita-cerita nabi-nabi sebelumnya. Mereka tahu dari kitab Taurat mereka. Ya, mereka adalah ahli kitab min ulama'i ahli kitab, dari kalangan ulama ahli kitab. Fakharaja, kemudian keduanya pun keluar, yaitu An-Nadhr dan Uqbah. Hatta ataya al-Madinah, sampai keduanya datang ke Madinah. Ketika sampai datang ke Madinah, fasa'alu ahbar Yahud an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada ulama-ulamanya orang Yahudi, yaitu yang dikenal dengan rahib. Rahib itu adalah ulama-ulamanya orang Yahudi, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentang sifat Rasulullah SAW. Lalu keduanya mengatakan, ahbar Yahud, wahai orang-orang min ahli Yahud, ahli kitab min ahli Yahud, rahib-rahib apa? Dari kalangan Yahudi, innakum ahli Taurat. Sesungguhnya kalian ini adalah ahli Taurat, tahu betul tentang apa? Kitab Taurat. Wa qad ji'nakum litukhbiruna an sahibina hada. Sungguh kami datang kepada kalian agar kalian mengabarkan kepada kami tentang sahib kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, kalau begitu, kata rahib itu, saluhu an salasin la ta'murukum bihinna. Kalau gitu tanya kepada Muhammad nanti kalau kalian ketemu, kata rahib itu. Kalau kalian ketemu kepada Nabi Muhammad, maka tanya tentang 3 hal yang kalian 3 hal selalu antalatin tak murukum bihinna, yang kalian bisa perintahkan dengan hal tersebut. Fa'in akhbarukum bihinna bahwa nabiyyun mursal. Jika dia bisa memberitahukan kepada kalian tentang 3 hal yang kami perintahkan untuk tanya kepada mereka, kepada Nabi Muhammad itu, kalau Muhammad itu bisa menjawab, fahuwa nabiyyun mursal, berarti dia itu seorang nabi. Wa imma farajulun mutaqawwalun fatarofi rayakun. Kalau nggak bisa, maka dia hanya seorang laki-laki yang ngaku-ngaku aja sebagai seorang nabi, yang cuma ngomong doang gitu. Saluhu, yang pertama yang diminta ditanyakan kepada Muhammad, saluhu an fityatin dhahabu fid dahril awal, maka namin amrihi. Tanyakanlah kepada nabimu dari Muhammad tentang pemuda. Fityah itu beberapa pemuda. Al-Fata satu pemuda. Tapi fityah beberapa pemuda. Tanyakan tentang beberapa pemuda yang mereka pergi di masa tersebut, di masa awal dari negeri mereka, yang ketika mereka diperintahkan untuk menyembah berhala dari raja mereka. Kenapa? Fa innahum kana lahum haditsun ajib. Karena sesungguhnya cerita ini adalah cerita yang sangat menakjubkan di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi tahu tentang cerita Ashabul Kahfi, tentang pemuda yang mereka lari dari negerinya demi untuk membentengi keimanan mereka kepada Allah SWT. Yang kedua, wasalu an rajulin tawafin
balagha masyariqil ardi wa magharibiha ma kana nabahu. Yang kedua, tanyakan tentang seorang laki-laki yang mereka melanglang buana pergi sampai menembus timur dan barat. Menembus dunia sampai apa? Timur dan barat. Dan itu apa? Yang kena Dzulqarnain, makanya wa yas'alunaka 'anil qarnain. Tanyakan tentang apa? Tentang dia. Kemudian wasalu 'anil ruh ma huwa. Dan tanyakan tentang ruh. Apa itu? Nah, ini ada di surat Isra kemarin. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Fa in akhbarakum bidzalik, kalau dia bisa memberitahukan kepada kamu tentang hal tadi, yang 3 hal tadi, bahwa nabiyyun mursal, maka dia betul-betul seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu. Dia betul ya, kita. Dan fattabi'u, ikutin dia. Kata orang-orang apa? Alim dari kalangan Yahudi. Ikutin. Tapi wa in lam yukhbirukum wa in lam yukhbirukum, kalau dia tidak bisa memberitahukan kamu tentang apa? 3 hal tadi, fa innahu rajulun mutaqawwal. Karena sesungguhnya dia adalah seorang laki-laki yang hanya sekedar ngaku-ngaku aja. Fasna'u fi amrihi ma badalakum. Dan saya serahkan kepada kalian apa yang ingin kalian hadapi dengan Muhammad tadi. Fa'aqbala an-nadhr wa Uqbah. Kemudian Nadhr dan Uqbah pun pergi hatta qadima ala Quraisy. Sampai dia datang ke Quraisy, orang Quraisy. Faqala, maka keduanya pun mengatakan, ya ma'syar Quraisy, wahai para orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, qad ji'nakum bifasli ma bainakum wa baina Muhammadin. Sungguh kami datang kepada kalian untuk menjelaskan apa yang ada di antara kalian dan antara Muhammad, sampai kalian bisa mengikuti Muhammad. Saya akan jelaskan bagaimana hal tersebut. Qad amarna ahbaru Yahudi an nas'alahu an umurin. Sungguh orang-orang alim dari kalangan Yahudi minta kepada kami untuk menanyakan tentang beberapa perkara yang kalau beberapa perkara tadi fa'akhbaruhum, kasih tahu mereka. Baca Rasulullah, maka mereka pun datang ke Rasulullah. Itu rombongan orang Yahudi juga An-Nadhr, Uqbah juga datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, akhbirna fas'aluhu amma amaruhum bihi. Muhammad, kasih tahu kami, maka fas'aluhu an amrina. Kasih tahu kami akan bertanya tentang beberapa hal yang tadi. Faqala lahum Rasulullah, maka Rasulullah pun mengatakan kepada mereka, ukhbirukum ghadan amma sa'altum anhu. Saya akan kasih tahu kamu besok apa yang kamu tanya. Jadi kata Rasulullah tidak langsung, Rasulullah jawab. Jadi, Muhammad, kasih tahu saya tentang 3 hal yang orang-orang ulama Yahudi mereka ingin tahu tentang apa? 3 hal tadi. Apakah engkau tahu? Maka Rasulullah, ukhbirukum ghadan amma sa'altum anhu. Saya akan kasih tahu kamu besok tentang apa yang ditanya. Walam yastasna, dan Rasulullah tidak menentukan sampai kapan, pokoknya besok aja. Tidak ditentukan batasan-batasan besoknya. Kemudian qansalahu anhu, mereka pun setelah itu meninggalkan Rasulullah setelah itu. Wa maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah pun sampai 15 hari, sampai menjelang 15 hari, sudah sampai kepada hari yang ke-15, la yuhditsullahu lahu fi dzalika wahyan. Allah Subhanahu wa taala juga tidak menurunkan wahyu tentang pertanyaan mereka. Tentang pertanyaan mereka, Allah tidak menurunkan wahyu wala yatihi Jibril alaihissalam, dan Jibril pun tidak datang kepada Rasulullah. Jibril alaihissalam tidak datang kepada Rasulullah SAW hatta an yafa'ah Makkah, sampai penduduk sampai itu menjadi buah bibir di tengah-tengah penduduk Mekah. Arti buah bibir ini jadi menjadi jadi pertanyaan. Kok Rasulullah begini nih, Muhammad begini nih. Cuma jadi juga udah sampai 15 hari belum dijawab. Padahal dia mengatakan besok gitu. Wa qalu, lalu mereka pun orang-orang Quraisy mengatakan, wa adana Muhammadul ghadan. Muhammad ini telah berjanji kepada kita besok, dan sekarang sudah sampai 15 hari. Qad asbahna fima la yukhbiruna bi syai'in. Dia tidak memberitahukan kepada kita sedikit pun juga apa yang kita pernah bertanya kepada mereka.
Jadi ini menjadi apa? Buah bibir, menjadi perbincangan di tengah-tengah apa? Penduduk Mekah, ya, orang-orang apa? Quraisy tentang apa? Rasulullah ada janji tapi nggak apa? Nggak dijawab-jawab, berarti apa? Mungkiri janji. Padahal Rasulullah apa? Tidak pernah memungkiri apa? Janji. Wa hatta ahzana Rasulullah SAW, sampai Rasulullah bersedih. Muksal wahyi, karena tidak turun wahyu, dan Rasulullah pun apa? Berat. Sampai apa? Berat hatinya. Kenapa? Tidak turun wahyu. Jadi Rasulullah berat karena diperbincangkan oleh orang-orang penduduk Mekah. Sampai tiba datanglah satu kali Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW dari Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan tentang surat Ashabul Kahfi. Jadi apa? Sampai datang Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyampaikan tentang surat Ashabul Kahfi yang turunnya ini untuk mu'atabatu iyahu, untuk menghibur Rasulullah yang tadinya sedih, udah menjadi apa? Buah bibir tengah-tengah penduduk kafir Quraisy di Mekah. Mereka mengatakan ini kalau Rasulullah cuma janji-janji doang nih. Padahal Rasul tidak pernah apa? Memungkiri janji. Beliau senantiasa bertepat karena beliau apa? Al-Amin, orang apa? Orang yang jujur. Sampai apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril alaihissalam untuk membawa surat yang namanya surat Al-Kahfi. Yang turunnya itu untuk mu'atabah, artinya untuk menghibur Rasulullah SAW dari kesedihan di mana apa? Di mana orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy sudah memperbincangkan Rasulullah SAW. Lalu di dalam surat Kahfi itu apa? Maka ada kabar tentang orang-orang pemuda. Jadi di dalam surat Kahfi itu apa? Allah SWT ceritakan tentang min amril fityah, tentang masalah pemuda yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam surat Kahfi, dan juga orang yang melalang buana di dunia dari sampai barat sampai timur, sampai barat dan timur, dan juga menyampaikan tentang wayas alunaka anil ruh qul ruhu min amri rabbi. Jadi ayat ini, surat Al-Kahfi ini merupakan jawaban dari pertanyaan orang-orang pembesar Quraisy yang mereka utus Nador, yang apa? Mereka utus apa? Nador dan Uqbah untuk mereka cek benar nggak sih apa yang disampaikan oleh orang-orang ulama Yahudi sesuai nggak sih apa yang disampaikan oleh Muhammad ini? Ternyata memang di dalam kitab Taurat tidak ada yang bertentangan dengan apa? Al-Quran sama persis apa yang disampaikan oleh ulama-ulama Yahudi. Jadi ulama Yahudi apa? Artinya bahwa cerita Ashabul Kahfi itu sesungguhnya cerita yang bukan hanya populer di tengah-tengah kalangan sahabat. Sebelum sahabat Rasulullah SAW, sebelum Rasulullah SAW diutus pun mereka sudah tahu tentang cerita kisah Ashabul Kahfi. Ya, orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena memang ada di catatan kitab Taurat mereka. Termasuk juga Dzulqarnain. Termasuk apa? Dzulqarnain. Itu sudah tercatat dalam kisah-kisah mereka. Jadi sudah tahu orang-orang sebelumnya dari kalangan ahli kitab. Jamaah sekalian, rahmatullah. Jadi ini adalah sababun nuzul dari surat Al-Kahfi yang disebutkan oleh para ulama, dia adalah Makkiyah. Dzukira ma warada fi fadliha. Ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir tentang hadis yang berkenaan dengan fadilah, keutamaan dari surat Al-Kahfi yang di sini disebutkan 10 ayat dari awal sampai akhir, dan juga barang siapa yang membacanya dan menghafalnya dia akan mendapatkan terjaga dari dajjal, terpelihara dari gangguan dajjal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq. Dari Musnad Imam Ahmad bin Hanbal diceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dan juga Syu'bah dari Abu Ishaq, sami'tul Barra bin Azib, aku pernah mendengar Al-Barra bin Azib mengatakan, qara'a rajulun al-kahfa wa fid dari dabbatan. Ada seseorang yang pernah membaca Al-Kahfi, di surat Kahfi. Ada seorang yang membaca surat Al-Kahfi. Ini tidak dijelaskan kapannya, apakah hari Jumat atau malam Jumat. Tapi Ada seseorang yang membaca surat Al-Kahfi di rumahnya
Dan di sekitar rumahnya tersebut ada binatang dabbah, yaitu ternak, binatang ternak. Faja'alat tanqulu, lalu binatang ternak tersebut tiba-tiba mereka ingin lari. Ingin lari dari ikatannya. Panadoro, lalu dia pun melihat faidzan dibabatun aw sahabah, tiba-tiba ada awan yang putih di atas. Qad ghasyiyatu, telah menutupinya. Kemudian setelah itu dia pun menceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian tersebut. Ada orang laki-laki tersebut, laki-laki yang membaca surat Al-Kahfi itu menceritakan kepada Rasulullah, kok ada seperti ini nih? Kok tiba-tiba binatang mau lepas gitu. Lalu ada awan yang putih di atas nutup. Maka kata Rasulullah SAW, Iqra' fulan, fa innaha sakinah. Si fulan membaca, sesungguhnya itu adalah ketenangan. Jadi ketika si fulan ini membaca, fulan itu tadi seorang laki-laki, tidak sebutkan namanya, itu yang turun dengan awan yang putih itu adalah as-sakinah, ketenangan. Tanazzala 'indal Qur'an, yang ketenangan itu turun ketika dibacakan Al-Qur'an atau turun ketika untuk Al-Qur'an. Jadi dia turun ketika dibacakan surah Al-Kahfi maksudnya. Ini salah satu keutamaannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahihain, yaitu Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Syu'bah. Dan disebutkan siapa laki-laki tersebut? Wa hadzal rajul alladzi kana yaqruha wa Usayd bin Al-Hudayr. Yang dimaksud laki-laki di sini adalah yang membaca surah Al-Kahfi adalah Usayd bin Al-Hudayr. Usayd bin Al-Hudayr. Tasghir. Karena taqaddama fi tafsir surah Al-Baqarah. Jadi sebagaimana juga dulu disebutkan tentang tafsir Al-Baqarah, Usayd bin Al-Hudayr telah membaca surat Al-Baqarah. Ini satu riwayat. Riwayat lain juga menjelaskan tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Darda, kita tahu Abu Darda itu adalah seorang sahabat yang tukang ibadah. Jadi Abu Darda itu orang yang tukang ibadah, malam ini nggak pernah tidur, melek terus ya. Namanya Abu Darda. Abu Darda mengatakan dari Nabi SAW, kata Nabi SAW dalam riwayat Abu Darda ini, man hafadha 10 ayatin min awwal suratil Kahfi asama minal dajjal. Ini juga tidak. Barang siapa yang hafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, dari awal tadi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba, sampai 10 ayat, asama minal dajjal. Dia akan terjaga dari godaan dajjal, dari fitnahnya dajjal. Akan terpelihara, terjaga dari fitnah dajjal kalau dia melakukannya. Hadis ini riwayat Muslim dan Abu Dawud dan Nasa'i, At-Tirmidzi dari hadis Qatadah. Sedangkan dalam lafaz At-Tirmidzi lain lagi disebutkan man hafadha salasa ayatin min awwalil kahfi. Kalau tadi kan disebutkan man hafadha 10 ayatin. Di sini man hafadha salasa ayatin. Bukan hanya 10 tapi 3. Barang siapa yang menghafal 3 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka dia akan mendapatkan terjaga dari godaannya, fitnahnya dajjal. Ini juga tidak disebutkan harinya. Jadi ada 2 hadis yang tidak menjelaskan harinya. Pokoknya baca apa saja gitu. Yang tidak menjelaskan tentang harinya. Dan ini hadisnya hasan, sahih. Hadis hasan sahih. Sedangkan dari riwayat lain, Tariqun ukhra, dari jalan lain dari hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad, yang diriwayatkan juga dari Abu Darda, dari Ma'dan, dari Abu Darda, dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man qara'al ashral awakhir min suratil kahfi asama min fitnatid dajjal. Rawahu Muslim. Barang siapa yang membaca 10 ayat yang pertama, 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi, asama min fitnatid dajjal, dia akan terjaga dari fitnahnya dajjal. Ini juga tidak disebutkan hari atau malamnya. Kemudian hadis ini riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim dari hadis Qatadah. Dalam riwayat lain dengan lafaz Imam Nasa'i, man qara'a
asyra ayatin minal kahfi. Barang siapa yang membaca 10 ayat. Pokoknya 10 ayat dari surah Kahfi, enggak apakah dari awal, pokoknya 10 ayat dari apa? Kahfi, maka asma min fitnatid dajjal, dia akan terjaga dari fitnahnya apa? Ad-Dajjal. Kemudian dari hadis lain juga disebutkan dari Sauban, dari Rasulullah SAW, Nabi SAW mengatakan man qara'al ashral awakhir min suratil kahfi fa innahu ismatun lahu minad dajjal. Barang siapa yang membaca 10 ayat yang pertama, 10 ayat yang apa? Yang pertama dari sampai apa? Yang terakhir ya. Jadi 10 dari awal sampai akhir, 10 tapi 10 ayat dari surat Al-Kahfi, sesungguhnya itu akan bisa menjaga baginya dari fitnahnya apa? Dajjal. Ini beberapa hadis. Kemudian dari hadis yang ini juga tidak disebutkan hari dan apa? Malamnya. Baca aja di sini disebutkan apa? Tidak apa disebutkan hari dan malamnya. Nah, di dalam riwayat lain juga disebutkan dari Rasulullah SAW, qala man qara'a awwal suratil kahfi wa akhiraha kanat lahu nuran min qadamihi ila ra'sihi wa man qara'aha kullaha kanat lahu nuran ma baina as-sama'i wal ardi. Infarada bihi Ahmad wa lam yukhrijuhu. Barang siapa yang membaca awal surat Al-Kahfi sampai akhirnya, artinya dari awal sampai apa? Akhir. Yang mungkin udah pada hafal ya. Udah hafal belum? Dari awal sampai apa? Akhir. Ya. Barang siapa yang membaca awal surat Al-Kahfi dan sampai akhirnya, kanat lahu nuran, maka baginya ada cahaya dari mulai ujung kaki sampai kepalanya. Allah berikan cahaya. Wa man qara'aha kullaha, dan barang siapa yang baca semuanya dibaca, kanat lahu nuran, maka dia akan mendapatkan baginya cahaya di antara langit dan bumi. Ya kan? Jadi apa? Allah sinari mereka dengan apa? Cahaya Al-Qur'an. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad sendiri. Imam Ahmad apa? Sendiri. Dan ini pun tidak disebutkan harinya. Tidak disebutkan apa? Harinya. Apakah hari Jumat atau kan kemarin kan banyak yang pada nanya, "Ustaz, gimana Ustaz?" Memang dalam hadis apa? Enggak disebutkan apa? Harinya. Ada beberapa hadis yang tidak apa? Disebutkan harinya. Kemudian disebutkan lagi dalam riwayat lain dari Nafi' dari Ibnu Umar. Nafi itu adalah salah seorang tabi'in. Ibnu Umar adalah salah seorang sahabat. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan man qara'a surat Al-Kahfi, baru disebutkan fil jum'ati atau fi yaumil jum'ah, sat'alahu nurun min tahti qadamihi ila 'ananis samai yudhi'u lahu yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma baina jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah, di hari apa? Jumu'ah. Boleh Jumu'ah, boleh Jum'ah, atau boleh Jum'ah. Ini bahasa Arabnya ya kalau kita lihat ya, istilah Jumat itu. Jadi barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, satu alahu nurun, Allah pancarkan baginya cahaya dari mulai batas apa? Kakinya, dasar kakinya sampai menembus langit, lalu menyinari baginya nanti pada hari kiamat. Jadi cahaya itu akan menyinari dia apa? Di hari kiamat. Wa ghufira lahu ma bainal jum'atain, dan dia akan diampuni baginya dosa-dosanya di antara 2 Jumat. Di antara Jumat apa? Di tengah-tengah itu apa? Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surah Al-Kahfi. Wa hadzal hadits, namun Ibnu Katsir juga mengomentari tentang hadis ini, tentang derajat atau kedudukan hadis ini. Wa hadzal hadits fi raf'ihi nazrun. Hadis ini di dalam kemarfu'annya, marfu' atau marfu', ma wasala ila nabi. Jadi hadis yang ma wasala ila nabi, yang sampai pada nabi itu apa? Disebut marfu'. Kalau mauquf, al hadis ma wasala ila sahabah, hadis yang sampai kepada sahabat. Nah, hadis ini kalau dilihat dari kemarfu'annya itu nazrun, harus diteliti dulu. Jadi kata ada itu nazrun itu apa? Diteliti dulu. Kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Katsir. Kemudian wa ahsana ahwalihi al-waquf. Yang terbaik bahwa hadis ini sebetulnya kedudukannya mauquf. Artinya hanya sampai pada sahabat, hanya sahabat apa yang mengamalkannya.
Wa hakadha rawal Imam Sa'id bin Mansur. Jadi artinya apa? Mauquf dia. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya dia mengatakan ya, man qara'a, di sini kan disebutkan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Berarti ucapan siapa? Abu Sa'id Al-Khudri berkata Rasulullah annahu qala, bahwasanya dia pernah berkata, kata Abu Sa'id Al-Khudri, man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ah, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, Allah alahu, kalau disebut hari berarti malam juga, malam dan siang sekali. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, Allah alahu minan nur, maka akan disinarkan baginya dari cahaya, ma bainahu wa bainal baitil atiq, cahaya yang di antara Baitul Atiq. Yang disebut Baitul Atiq apa? Ka'bah itu disebut apa? Baitul Atiq. Atiq itu kalau istilah saya apa? Rumah yang antik. Ya, Atiq itu apa? Antik. Apa asli antik apa sih? Barangnya antik. Biasanya kalau orang kok rebutan antik itu mahal, barangnya apa? Mahal. Itu Baitul apa? Atiq. Jadi dia akan dipancarkan cahaya di antaranya dan di antara Baitul Atiq. Tapi disebutkan hakadza waqa'a mauqufan. Begitulah, dan ini juga hadisnya mauquf. Hanya sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Begitu juga dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang lain, yang juga hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan dari Abu Bakar Muhammad dan beberapa perawi lain menyebutkan dari Abu Sa'id dari Nabi SAW. Ini dari Nabi SAW. Anda lupa bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan, man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ah. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, baik malam atau siang surat Jumat, Allah alahu minan nur, maka dia akan menyinarkan baginya berupa cahaya, ma bainahu wa bainal jum'ah, antaranya dan antara dua Jumat. Tsumma qala, kemudian dikatakan bahwa hadza hadisun shahihul isnad. Ini hadis, tapi hadis ini juga memang disebutkan shahihul isnad. Sanadnya apa? Sahih. Sanadnya apa? Sahih. Begitu juga dalam hadis lain, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a surat Al-Kahfi kama nazalat kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Barang siapa yang baca surat Al-Kahfi sebagaimana yang diturunkan, maka baginya akan disinari pada hari kiamat. Jadi kalau dia baca surat Al-Kahfi akan disinari nanti pada hari kiamat. Dan disebutkan lagi bahwa dalam hadis yang marfu, marfu itu apa? Yang sampai kepada Rasulullah, man qara'a surat Al-Kahfi yaumul jum'ah fa huwa ma'sumun ila thamaniyati ayyamin min kulli fitnah. Wa in kharajat dajjal asma minhu. Barang siapa yang baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan terjaga, terpelihara sampai 8 hari dari setiap fitnah apa saja. Dan jika keluar dajjal, maka dia akan terjaga dari fitnah dajjal. Nah, kalau kita lihat kesimpulannya di sini, artinya bukan hanya sekedar malam Jumat kalau kita baca. Kalau dilihat di sini, boleh malam-malam lain. Karena tidak ditentukan kapannya. Memang ada beberapa yang disebutkan di hari Jumat. Tinggal kita menambahkan kapasitas Allah bisawab. Inilah beberapa hadis yang berkenaan dengan surat Al-Kahfi. Surat apa? Al-Kahfi. Jadi ada yang betul disebutkan hari Jumat, tapi juga ada yang hari Jumat tapi hadisnya dipertanyakan kesohihannya atau sampai mauquf dan sebagainya. Ada yang tidak menyebutkan, ada yang tidak menyebutkan. Tapi wallahu a'lam shawab. Ya, ini saja apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Boleh saya. Lalu kita masuk kepada Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya belum? Lagi. Hadis ini diawali dengan memuji Allah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Apa hubungannya dengan hadis, dengan ayat sebelumnya, dengan surat sebelumnya? Kalau kita lihat, surat sebelumnya ditutup dengan wa qulil hamdulillahilladzi apa? Ada yang hafal enggak? Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Ditutup dengan katakanlah Muhammad alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ditutup dengan pujian Allah.
Dan ayat ini, surat kemarin ini diawali dengan tasbih subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maka Allah tutup dengan kalimat tasbih dengan memuji dirinya. Kemudian masuk kepada surat Al-Kahfi, Allah SWT juga membuka dengan kalimat tahmid, pujian tadi. Alhamdulillahilladzi. Nah, ini hubungannya. Jadi apa? Allah SWT memuji di awal surat dan juga di akhir surat. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang bagaimana penafsiran implikasi tentang awal dari surat Al-Kahfi ini. Insyaallah kita akan bisa mudah-mudahan untuk menghadirinya pada pertemuan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian dan kesehatan, umur panjang sehingga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala senang dan Allah ridha. Kita tutup subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.